sepertinya tidak ada jawaban. Tuhan bawa kita di lembah kekelaman, di padang gurun yang suram. Kita merasa kita sendirian, tidak ada pertolongan. Tapi tahukah kita, Tuhan secara aktif memperhatikan kita dari tempat yang maha tinggi. Dia tahu waktu yang tepat untuk menolong kita. Dia tahu waktu yang tepat untuk mengerjakan mujizat yang kita butuhkan. Untuk itu mari kita setia pada perkara-perkara yang kecil. Jadilah pribadi yang berdampak, tetap kuat dan tetap semangat, karena kita tahu dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Ulurkan tangan-Mu bagi kami semuanya. Urapi kami dengan kekuatan kuasa Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan membawa kami mengalami mujizat pada malam hari ini. Yang sakit mengalami kesembuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang di padang gurun, kami percaya Engkau berikan kami kekuatan dan penghiburan. Terima kasih Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami usir, tolak patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sebelum kita dengar satu firman Tuhan, kita nyanyi satu pujian dulu ya. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dipimpinnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Amin. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Sekali lagi katakan, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dipimpinnya, amin. Tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Amin. Suka dan derita bergantian, amin, memperkuat imanku. Suka dan derita bergantian, amin, memperkuat imanku. Amin. Saya percaya di setiap pengalaman-pengalaman hidup yang pahit yang kita alami, suka dan duka yang kita alami dalam melayani Tuhan, sebenarnya itu memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Amin. Kita coba belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu, saya percaya Tuhan tampil bagaikan gembala yang selalu melindungi kita, yang selalu menuntun kita, sehingga kita tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Amin.
Kalau kita melihat gembala itu memiliki dua alat ya untuk menggiring domba-dombanya. Yang pertama gada. Gada itu berfungsi sebagai senjata gembala untuk melindungi para domba dari pemangsa yang coba menyerang kawanan domba. Ini pertanda bahwa gembala selalu siap untuk bertarung, melindungi domba-dombanya kalau mana domba dalam bahaya. Amin. Makanya kalau saudara lihat ada gambar, banyak kali kita lihat ya di mana-mana itu ada gembala gendong domba ya. Saudara jangan berkata itu aku loh disayang sama gembala ya. Jangan sok banget bilang, tahu nggak aku yang digendong tuh. Saudara tahu kenapa kadang-kala kita melihat gambar-gambar itu ya, ada domba yang digendong? Karena domba itu nakal, makanya dipukul kakinya sampai patah ya, tulangnya itu dipukul sampai patah. Karena apa? Nakal, saudara. Makanya walaupun udah nakal gitu tetap digendong sama gembala. Amin. Amin. Ya, jadi pastikan hari ini walaupun kadang-kala kita ini ya dasmu atos katanya gitu ya. Tetapi Tuhan panjang sabar loh mendidik kita. Tuhan panjang sabar memberi kesempatan bagi kita untuk tobat. Amin. Dan bahkan Dia menyediakan tongkat. Umumnya tongkat itu mempunyai lengkungan ya di ujungnya. Bagian yang melengkung itu sering digunakan apabila domba jatuh terperosok atau terjebak di dalam kubangan, maka gembala akan menarik lehernya dengan tongkat tersebut. Nah, kita lihat bahwa benar-benar gembala itu punya hati yang selalu bantu kita. Tapi kadang-kala yang dibantu nggak sadar diri kan. Kadang-kala kita yang seringkali mengalami bantuan dari Tuhan. Kadang-kala kita sakit disembuhkan Tuhan, setelah sembuh kumat, haleluya. Ya, banyak kali gitu ya. Kalau ada perlunya datang, kalau nggak ada perlunya, haleluya. Tapi saya lihat, sekalipun kita melewati hari-hari yang tersulit dalam hidup ini, sampai detik ini pun kita masih bisa makan minum pakai, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Dikatakan begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Saudara, kalau lembah kegelapan sekarang di Israel sudah jadi pusat wisata, saudara ya. Kalau dulu ini lembah kegelapan itu adalah satu-satunya jalan untuk menuju ke atas bukit, saudara. Yaitu jalan setapak yang harus dilewati oleh para gembala dalam membawa domba-dombanya ke tempat yang gelap. Nah, saudara, ini lembah kegelapan itu nanti bisa ada penerangan ya kalau matahari itu ada di atas kepala, karena dia kan begitu dalam gitu, sehingga untuk dapat sinar matahari sulit. Itu pun sinar matahari kalau ada pas di tengah-tengah, baru lembah kegelapan agak terang kelihatannya. Kenapa dikatakan itu tempat yang gelap? Karena sebelah kiri kanannya itu adalah tebing yang tinggi. Tentu matahari tidak dapat masuk dan saudara, tidak sering mendapatkan cahaya di sana. Bahkan dikatakan itu adalah tempat bersarangnya binatang-binatang buas yang sangat menakutkan untuk domba-dombanya. Bahkan penjahat-penjahat tuh kalau mereka berbuat jahat, mereka larinya di lembah kegelapan. Saudara, walaupun kita diperhadapkan dengan bahaya setiap hari, kadangkala kita melihat bayang-bayang maut ada di depan mata kita, tetapi yang kita tahu Tuhan tetap beserta dengan kita. Amin. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku gak takut bahaya. Sebab apa? Tuhan beserta dengan kita. Ini merupakan ungkapan iman yang keluar dari pengalaman hidup Daud. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang lebih membahagiakan selain mengetahui bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan kehidupan ini. Kita perlu berbahagia karena apapun yang kita alami, tetap kita dituntun Tuhan, tetap kita dipelihara Tuhan. Kita tidak sendirian. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sekalipun melewati lembah kegelapan. Sekarang kita akan lihat apa itu lembah kegelapan. Ya. Bicara tentang lembah kegelapan, yang pertama itu adalah bagian dari kehidupan yang kita harus lewati bersama dengan Tuhan, dan itu tidak bisa kita hindari. Lembah sering menjadi metafora di mana itu merupakan masa-masa tersulit dalam hidup kita. Itu merupakan satu masa kegelapan buat kita, dan terkadang kita mengalami
keputusasaan ketika berada di lembah kekelaman. Kita merasa kalah, kita merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan, kita merasa down, kita terpukul dengan keadaan. Tetapi saudara, apapun yang terjadi, kita harus lewati lembah kekelaman itu. Gak mungkin kita berhenti. Kalau kita berhenti dimakan sama binatang buas. Haleluya. Makanya jangan pernah berhenti, sekalipun engkau di lembah kekelaman, tetap maju melayani Tuhan. Engkau melayani Tuhan, banyak sekali cibiran, direndahkan, dibicarakan, digosipkan, disalahartikan, tetap maju. Karena kalau engkau tetap diam, binatang buas akan makan. Haleluya. Jangan mati percuma. Tetapi mari kita melangkah bersama dengan Tuhan sambil kita nyanyi. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amen. Makanya kalau Anda berada di lembah kekelaman, jangan bermasa bodoh. Kalau kita berada di lembah kekelaman, minta kekuatan hikmat dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Di lembah kekelaman itulah kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi. Asalkan kita nggak berhenti di tengah jalan, nggak mandek, ya, nggak panas hati, ya. Apalagi kalau saudara bilang nggak Tuhan-Tuhanan, oh bahaya, Anda akan dimakan sama binatang buas. Haleluya. Virus corona membuktikan kepada kita bahwa ternyata kita nggak bisa apa-apa loh. Sekali Tuhan kasih virus yang paling kecil, itu bisa dirasakan oleh seluruh dunia, sampai tak bisa kemana-mana, saudara. Saudara sudah rasakan bagaimana setiap hari penuh dengan ketakutan karena kita saling mencurigai. Jangan-jangan lu berpenyakit, jangan-jangan lu ada virusnya. Tapi saya hari ini berkata, kalau kita ada perpanjangan umur sampai hari ini, berarti masih ada tugas-tugas penting yang harus kita kerjakan dalam melayani Tuhan. Amin. Saya sendiri pribadi, saudara, waktu masa corona, gak tahu buat apa loh, saudara. Zoom itu juga belum apa ya, kita belum agak ngerti Zoom-Zooman itu loh, saudara. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan menjaga, melindungi kita, sekalipun kita menghadapi masa-masa tersulit dalam hidup ini. Tetapi ada pujian tadi yang dinyanyikan oleh Bu Yeni, berkali-kali kau menolong, amin. Berkali-kali kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Berkali-kali Tuhan menolong kita, karena kita tahu bahwa kita adalah umat kesayangan Tuhan. Bapak Ibu, waktu virus corona saya ingat sekali, saya nggak tahu mau ngomong sama siapa, karena semua kanan kiri kesusahan. Tapi ada satu hal yang membuat saya diberkati sekali gini. Ada seorang ibu dari Bali, dia telepon saya gini, Bu, sebenarnya saya sungkan untuk bertanya, dan saya sungkan juga untuk menawarkan sesuatu kepada ibu. Dia bilang gini, Bu, aku tahu di rumahnya ibu banyak orang, banyak yang ibu harus kasih makan. Kira-kira ibu makan pakai apa di virus corona? Saya bilang, saya cuma bisa berserah. Tahu-tahu dia menawarkan saya sesuatu. Bagaimana kalau saya memberikan ibu kerja, usaha gitu, kecil-kecilan? Mau nggak Bu? Ada sungkan saya, katanya. Saya bilang, mau lah Bu. Emang ibu mau kasih kerjaan apa? Dia bilang, jual singkong keju. Haleluya. Ya. Tapi saya nggak kasih uang nih ibu, saya kasih bahan. Tinggal ibu jual. Aduh saudara, dalam hati saya, bagaimana ya menjual singkong keju di musim corona? Paling tidak kan cuma telepon. Tapi nggak apa-apa deh. Perjalanan masih panjang, kita harus berjuang. Jangan masa bodoh. Saya bilang, nggak apa-apa deh Bu, kirim aja nanti saya jual. Singkat cerita saudara, singkong keju itu puji Tuhan ya laris. Tetapi saudara tahu bahwa saya harus menanggalkan atribut saya, ya. Rasa malu pasti ada, tetapi demi kebutuhan banyak orang, walaupun muka pas-pasan begini saudara, aduh haleluya, ya masih ada rasa aduh gimana gitu loh saudara. Tapi nggak apa-apa, demi kepentingan banyak orang saya mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Satu ketika saudara, ada satu ibu dari Pandangan, dia telepon gini, Bu Hesti, saya mau pesan 10 singkong keju. 10 kali 18.000 berapa saudara? 180 ya, cuma 10 dia pesan.
Tiba-tiba ada satu oma yang selalu dekat sama saya, dia bilang gini, Bu, mikir loh Bu, dia cuma pesan 10, terus ibu harus jauh-jauh pergi ke Pandaan. Hah? Ibu bukan untung buntung katanya. Ya. Terus ibu mau bawa bensin berapa, tol berapa? Saya bilang, Bu, namanya orang pesan, ya kita harus konsekuensi dong Bu. Ya terserah ibu lah, dia bilang gitu. Tapi saya bilang, kan kita sudah lama kan gak keluar-keluar, gak pergi-pergi. Gak apa-apa deh Bu, kita berangkat. Artinya kita cari pemandangan aja dah Bu, walaupun harus rugi bensin dan tol. Ya terserah ibu lah, kan ibu yang jualan, ibu yang rugi. Haleluya. Akhirnya saya berangkat, saudara. Tahu-tahu sampai di Pandaan, orangnya bilang, Bu, gak usah masuk ya, di pagar aja. Haleluya. Gantung aja singkongnya. Aduh, haleluya, jauh-jauh loh saudara. Dia juga nggak mau keluar karena dia juga hampir mati karena virus corona. Akhirnya dia bilang gantung di pagar. Terus bayarnya, dia bilang, mana agenda ibu? Saya taruh itu duit di agenda. Saya lagi taruh itu agenda. Terus dia punya pembantu bawa kasih agenda. Saudara, saya ambil agenda, saya langsung pulang. Sampai di rumah saya kaget, di dalam agenda itu ada 2 amplop. Saya telepon orangnya, Bu, nggak salah, ada 2 amplop loh. Jangan-jangan ini untuk bayar sesuatu tapi ibu salah taruh. Dia bilang, nggak salah taruh, buka aja Bu. Aduh saudara, waktu saya buka amplopnya, 1.300.000, 1 6 juta. Aduh, haleluya. Saudara, saya bilang gini, Bu, nggak salah tak Bu ini amplop? Enggak. Sebenarnya saya ingin tes ibu, apakah dengan 10 singkong ibu mau datang ke Pandaan? Aku tahu ibu rugi kok, tapi ternyata ibu lulus ujian. Makanya amplop itu saya sudah siapkan. Kalau sampai ibu nggak datang, amplop itu bukan untuk ibu. Aduh, haleluya. Mujizat selalu terjadi. Amin. Haleluya. Tapi saudara, konsekuensinya saudara, puji Tuhan. Setiap hari saya angkat-angkat ember yang warna putih, ember cat itu saudara. Terus singkongnya taruh di dalam. Berat loh saudara. Makanya saya punya spear di sebagian kanan ini memang kuat. Ya. Tapi saya bilang hidup adalah sebuah perjuangan. Ya. Sebenarnya hidup itu simpel, tapi yang membuat ribut kan gengsi kan. Ya, makanya oleh kanan kiri bilang jangan terlalu gengsi. Ini masa sukar. Haleluya. Banyak kali kita ini ya, hanya karena gengsi tinggi, kita tidak mau melakukan sesuatu yang kecil-kecilan. Saudara, hal besar itu dimulai dari kecil. Dan saya melihat Tuhan itu luar biasa menolong. Kemarin saudara, waktu saya sama tim pergi ke Semarang. Haleluya. Saudara, memang kita lagi cari dana untuk yayasan. Kita tuh bawa pita-pita kecil tuh, karet-karet gitu, yang harganya 5.000, 10.000 gitu saudara. Yang sebenarnya perkara sepele, tapi dari karet-karet itu saudara, tadi malam atau kemarin sore, saya bisa memberkati Dorea Semarang dengan penjualan itu saudara. Walaupun itu hanya saya nyumbang ya 500.000, tetapi saya bilang 500.000 itu berharga, sangat berharga di pelayanan. Padahal itu cuma jualan apa? Itu nanti saya bawa, saudara harus beli loh ya. Kalau nggak beli, saudara, padahal itu cuma sepele. Ya, tetapi saya bangga saudara, karena apa? Bisa memberkati pelayanan dengan penjualan yang cuma 5.000 satu loh saudara. Karet 5.000 satu gitu. Tetapi Tuhan pernah berkata lewat firman-Nya, tangan orang rajin pasti akan menangkap buruan. Tangan orang rajin pasti akan menangkap berkat-berkat yang spesial. Jadi saudara, jangan karena rasa gengsi, aku kan dulu jambul tinggi, aduh malu untuk melakukan segala sesuatu yang kecil. Saudara, walaupun Anda jualan pisang goreng, Anda bos, amin. Ya, Anda bosnya, amin. Ya, jadi saya mau katakan, walaupun sekarang ini kita ada di lembah kekelaman, kita berada di masa-masa yang tidak nyaman, tidak enak, seperti di dalam gelap, saudara. Tapi kalau Tuhan hadir di sana, dari gelap terbitlah terang, amin. Ya. Yang kedua, lembah itu kita lihat bahwa kadangkala harus terjadi dalam hidup kita, terjadi bagiku dan bagi saudara. Dan saya lihat bahwa lembah itu tidak pernah memihak. Mungkin Anda berkata, aku kan bos, ya jambulku tinggi, ya jadi lembah harus menjauh dari saya. Saudara, tidak ada satupun manusia yang kebal dengan masalah. Tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa masalah.
kecuali Anda pergi ke Pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah. Haleluya. Ya. Saudara, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19 atau ayat yang ke-20 ya, kalau saudara baca, di sana mengatakan begini. Orang benar itu tidak luput dari kemalangan. Orang baik tidak luput dari masalah. Namun Tuhan menolong kita di setiap masalah yang kita hadapi. Satu persatu Tuhan pasti akan menyelesaikan itu bagi kita. Amin. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya tolak badai. Tidak bisa, saudara. Apa saudara bisa tolak virus corona waktu itu? Walaupun saudara punya iman sekali berapa saudara. Walaupun Anda punya karunia penglihatan, membuat dan segala macam, Anda punya karunia. Tidak bisa saudara bilang, dalam nama Yesus saya tolak corona, pergi dari negara ini. Nggak bisa, saudara. Karena itu seizin Tuhan. Amin. Ya, kalau seizin Tuhan, biarlah kita dekat sama Tuhan supaya kita diberikan kemampuan dari Tuhan. Makanya itu pujian tadi mengatakan gini, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Amin. Saudara, seperti saya katakan tadi bahwa lembah dapat terjadi pada siapapun, termasuk saya dan saudara. Barusan saya dapat lembah yang sangat kelam buat saya. Ya, karena ada beberapa di sini yang sudah tahu, tiba-tiba anak saya di sekolah membiru kelas 3 SMA. Dan ternyata setelah didiagnosa anak saya sakit jantung, saudara. Ya, saya sih sempat kaget, tetapi saya juga menyadari bahwa dari kecil saya mengidap penyakit jantung ya. Dan bolak-balik saya harus ke dokter karena penyakit jantung dari kecil. Dan ternyata umur 17 tahun anak saya kelas 3 SMA, saya dapat telepon kalau sekujur tubuhnya membiru. Waduh, saya drop waktu itu melihat anak saya. Saya kasihan melihat dia pucat biru, saudara. Saya sudah nggak tahu buat apa ya. Kalau anak, seorang mama kalau dilihat anak yang sakit itu rasanya, saudara ya, amsyong. Ya. Saya lihat anak saya benar-benar saya itu di lembaga kelaman ya. Sampai 1 hari 4 rumah sakit yang didatangi. Saya menghubungi beberapa dokter, saudara ya. Tapi pada akhirnya tibalah kami di Siloam dan dokter mengatakan begini, ini harus dioperasi ya, karena di jantungnya itu harus dipakai rekam jantung, karena dia dipakein holter selama 3 hari, saudara. Jantungnya itu cuma 30 gitu, saudara, detak jantungnya ya cuma 30. Kok kaget, saya bilang Tuhan kok bisa begini. Dan kebetulan dokter Samuel yang menangani, saudara ya, dokter bilang dengan sangat terpaksa kami harus operasi dia. Waduh, saudara, saya bilang Tuhan jangan sampai ini terjadi buat anak. Tapi saya ingat waktu itu, saudara, saya bilang sama anak saya, Devta, karena Devta sakit, Mami membatalkan semua pelayanan. Tapi dia bilang, Mami jangan, nanti Tuhan marah Mami, jangan batal Mami. Kan di rumah sakit ini ada papi, ada kakak-kakak, ada banyak orang di rumah sakit, gak usah Mami pergi pelayanan. Tapi saya bilang, oh karena Devta yang menyuruh, ya Mami pergi pelayanan. Tapi setelah khotbah, setelah saya selesai di mimbar ini, saya langsung pergi gitu, nggak akan doakan orang-orang. Tapi saudara, waktu saya di satu gereja itu, saya sudah niat, pokoknya saya tidak batalkan pelayanan, saya memenuhi undangan, tapi saya segera pulang setelah khotbah. Tapi waktu dalam pujian penyembahan, Tuhan bilang ini, hambaku, tuntaskan semua pelayanan yang Tuhan percayakan bagimu. Tuhan bilang ini lagi, kamu tidak boleh meninggalkan pelayanan. Kalau perlu, kamulah orang terakhir yang meninggalkan pintu gereja. Aduh, haleluya. Karena waktu itu banyak yang didoakan. Jadi saudara, saya harus selesaikan semuanya. Tapi Tuhan janji, engkau akan mendengar kabar gembira, engkau akan mendengar kabar sukacita. Tenang, engkau akan lihat mujizat Tuhan. Ya udah. Sampai pada akhirnya, saudara, saya sampai di rumah sakit jam 11 malam. Tapi waktu saya sampai di rumah sakit jam 11 malam, saya dapat info dari dokter bahwa anak saya Devta tidak jadi dioperasi. Waduh, puji Tuhan. Saya senang mendengar ini karena benar-benar Tuhan melakukan mujizat ketika kita taat. Ketika kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan.
Besoknya dia akan di RMI karena dia sering pusing, muntah gitu loh. Bukan sakit mah. Dokter penasaran, jangan-jangan ada tumor katanya di kepalanya. Jangan-jangan ada apa di kepalanya. Jadi di RMI. Saudara, yang saya terkesan, hari itu dia mau di RMI, tiba-tiba saya dapat telepon dari Bandung. Di Bandung ini bilang, Bu, si Devta kan sudah melewati masa kritis. Tolong dong Ibu, jangan dibatalkan pelayanan di Bandung, karena ada 5 khotbah di Bandung menanti Ibu dalam 2 hari ini. Tolong Bu berangkat Bu. Saya waktu ngomong itu saya speaker, anak saya dengar. Dia juga bilang, Bi berangkat Bi, jangan tinggalkan pelayanan, jangan kecewakan orang-orang. Terpaksa saudara, saya baju di badan dari rumah sakit, saya berangkat ke Bandung. Untung-untung ada yang datang besuk anak saya bilang, Pak Bu tolong antar saya ke bandara. Jadi saudara, di baju di badan itu saya pergi karena saya bilang, saya itu ingat perkataan anak saya. Karena dia bilang, Mami pergi jangan tinggalkan pelayanan. Tapi saya melihat Tuhan itu dahsyat luar biasa. Ya saya sampai di Bandung itu kepikiran terus dengan anak saya. Waktu dia sudah didorong sama papinya mau ke ruang ini ya, untuk di RMI. Saya bilang, kamu gak takut Devta? Oh enggak Mami, tenang, aman, dibilang gitu. Saya sudah rasa gak nyaman saudara ya. Tapi terakhir pembicaraan kami, malah dia bilang gini, Mami yang kuat ya. Haleluya. Wah, saya akhirnya, aduh kok anak ini bilang yang kuat ya. Malah saya yang dikuatkan karena saya sudah di gelombang badai saudara ya. Tapi ya sudah, luar biasa Tuhan bekerja. Sampai pada akhirnya karena ada dokter bilang ini ada dua titik di otaknya, kami tidak bisa menjawab ini apa katanya. Akhirnya dimintalah itu semua hasil dari dokter dan dikirim ke Singapura. Dan kami buat Zoom ya, dokter di Bandung Boromeus ya, dokter jantung di sana. Kebetulan mereka ada di Dorea Ministry Bandung dan mereka menolong saya. Akhirnya kami Zoom dengan dokter di Singapura dan dokter hanya bilang gini, ini gak apa-apa, ini diterapi aja. Akhirnya anak saya diterapi 6 kali di Bandung. Dan waktu di Bandung itu saudara, waktu dia terapi, saya sama dia di kamar hotel, saya bilang sama dia gini, Devta, saya minta maaf sama dia. Karena begini, sebelum ini terjadi, di meja makan itu 4 bulan yang lalu itu ya, sekarang sudah 5 bulan, ya, 5 bulan yang lalu itu, dia bilang gini sama saya, Mami, Devta ini setelah lulus SMA, Devta langsung asrama ya. Terus saya bilang, asrama maksudnya apa Devta? Devta mau jadi pendeta. Saya bilang, enggak Devta, kamu harus sekolah sekuler. Mami gak mau kamu ada di sekolah Alkitab. Waduh, dia bilang ini, Mami, Devta terpanggil melayani Tuhan. Jangan Devta, cukup Mami yang menderita jadi hamba Tuhan. Ya. Tentu dia bilang gini, Mami, suara Tuhan bukan dari Mami punya mulut loh. Tapi ada 2 pendeta yang mendoakan Devta. Di mana Devta? Di sekolah. Pendeta ini juga nggak tahu kalau saya anak pendeta. Tiba-tiba aku dikasih nubuatan bahwa aku akan jadi pendeta. Jadi Devta juga senang melayani Tuhan. Devta kepingin sekali untuk jadi pendeta. Saya bilang, dasar nih pendeta dua ini siapa gitu loh. Ya, karena apa? Ya saya nggak siap gitu loh melihat anak saya menderita di tengah pelayanan. Saya sampai bilang, Devta nggak apa-apa, kalau kamu nggak jadi pendeta juga nggak apa-apa. Yang penting kamu melayani Tuhan, yang penting kamu punya roh takut akan Tuhan. Itu sudah cukup. Dia sedih melihat saya ya, karena saya melarang keras untuk dia jadi pendeta. Anak 2 saya, yang pertama sudah di Bali, yang kedua sekolah hukum, yang ketiga dia menjadi pendeta. Aku bilang, enggak Devta, kamu harus kuliah di sekuler. Saya sampai iming-iming dia gini, kamu kan kalau misalnya kamu sekolah arsitek, bagi saya gini, kamu jadi arsitek tapi bisa khotbah. Gitu loh. Kamu mau misalnya jadi dokter yang bisa khotbah, dokter yang melayani Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak menginginkan itu. 2 bulan setelah dia meminta itu ke saya, dia langsung biru saudara. Ya, dia langsung sakit dan bagi saya itu kronis. Tapi di situ saya ajak dia berdoa dan saya mengatakan, Devta, Mami mengikhlaskan untuk kamu jadi pendeta. Mami serahkan kamu ke Tuhan. Kalau memang Tuhan mau kamu melayani Tuhan, Mami gak larang lagi. Mami udah kapok. Ya. Dia sakit aja begitu saudara. Saya bilang, udah sekian duit keluar saudara. Saya bilang, Mami pasrah. Kan Mami serahkan ke Tuhan. Kamu miliknya Tuhan, sudah bukan miliknya Mami. Kamu akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Terus saya kasih tatar dia. Kamu tahu nggak jadi hamba Tuhan harus begini. Iya Mami. Devta tahu semua Mami. Aduh haleluya.
Setelah saya mengikhlaskan, saudara tahu, secara sempurna Tuhan menyembuhkan dia. Sampai hari ini saudara, dia tidak pernah kejang lagi, dia tidak pernah kumat lagi. Karena ketika saya mengikhlaskan, saya bilang, saya serahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Saya melihat anak saya disembuhkan Tuhan. Bahkan saya melihat, ya saya perhatikan dia tadi juga waktu pamit cipika-cipik ke sekolah. Saya lihat malah dia sekarang tambah gemuk ya. Sekarang tambah mukanya tambah segar gitu loh. Waduh, ternyata selama ini saya yang salah. Saudara, ada kalanya lembaga kelaman datang karena kesalahan kita kan. Kadang-kadang kita ya, saya bilang keras kepala, das mengatos gitu ya. Akhirnya saya bilang, Tuhan, terima kasih untuk ujian yang baru saja aku lewati. Menyadarkan saya bahwa hidup saya dan saudara semua ada dalam kendali Tuhan. Anak-anak kita tidak bisa mengadakan peraturan harus jadi ini, harus jadi itu. Kalau Tuhan mau pakai anak-anak kita, kita harus bersyukur. Karena anak-anak kita ini ternyata sejak dalam kandungan ibu, Tuhan sudah menetapkan yang terbaik buat anak-anak kita. Amin. Ya. Yang terakhir, lembah itu sukar untuk diprediksi oleh siapapun. Dia mau datang, kita tidak bisa prediksi. Masa-masa sulit tidak dapat diprediksi. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Amsal 7 ayat pertama, ya, dikatakan bagian B, engkau tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Hanya Tuhan yang tahu rahasia hidup kita di hari esok. Seperti ada pujian, ku tak tahu kan hari esok, tapi langkahku tetap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lalu. Saya percaya bahwa hari esok kita tidak tahu, tetapi kita persiapkan hati dari sekarang. Dan kita berkata, pakai aku Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah engkau mempersiapkan dirimu sebagai pengantin perempuan yang siap untuk berjumpa dengan pengantin laki-laki. Engkau seperti 5 gadis bijaksana yang menyalakan pelitanya dan bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita benar-benar ada pada jalannya Tuhan, kita akan melihat tangis kita akan diubah Tuhan menjadi sukacita. Air mata kita Tuhan akan ganti dengan mata air yang tidak henti mengeluarkan berkat. Amin. Saya percaya pergumulan saudara sekarang ini seizin Tuhan. Dan jika seizin Tuhan, Anda dan saya akan alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, dan Dia yang menyegarkan jiwaku. Artinya, dalam setiap apa yang kita alami, Tuhan tetap sama. Memberkati kita di musim kering sekalipun, Tuhan tetap ada di sana untuk memberikan makan. Seperti Elia di sungai Kerit, di tempat yang kering, di tempat yang tandus, ada burung gagak yang Tuhan sudah persiapkan lebih awal, lebih dulu sebelum terjadi, bahwa burung gagak ini dipakai Tuhan untuk memberkati Elia. Walaupun burung gagak ini adalah burung yang suka memakan bangkai, dan kalau kita melihat waktu burung gagak membawa makanan ke Elia, ya mungkin ada virus-virus di sana ya, karena namanya burung gagak. Apa pernah saudara lihat burung gagak mandi? Pernah luluran? Pernah pakai tisu basah? Enggak kan? Ya walaupun mungkin secara ini ya saya bilang ya enggak higienis gitu saudara, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang memberi kita sehat, sehingga walaupun ada kuman-kumannya sedikit, firman Tuhan tidak pernah berkata setelah Elia makan dia kejang-kejang. Setelah Elia makan dia langsung murus-murus. Enggak loh. Ternyata yang jamin kesehatan kita adalah Tuhan. Ya, walaupun terkadang makannya kita nggak teratur, ya, tetapi sehat kita itu diatur oleh Tuhan. Amin. Walaupun saudara makan tahu tempe tiap hari tidak berubah, tetapi sehat kita itu ada di tangan Tuhan. Yaitu bonus dari Tuhan. Dan bersyukur walaupun kita harus hadapi masa-masa tersulit dalam hidup ini, tapi ingat, burung gagak itu Tuhan kirim gak pakai GoPay, haleluya, gak pakai ongkos kirim, ya. Gak pakai lama saudara ya. Pagi dan malam Elia selalu kenyang tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Amin. Bukankah Tuhan ajaib? Di lembah kegelaman ada Tuhan yang selalu mengadakan mujizat-mujizat supranatural dalam hidup saya dan saudara. Katakan di kanan kiri, makanya lu jangan takut, haleluya. Ya, sebab Tuhan masih tetap beserta dengan kita. Amin.
mari pemain musik, WL singer. Ya, kita nyanyikan satu pujian di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ini ya. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan. Jangan terlalu tinggi ya, karena suaranya tenggorokannya lagi nggak nyaman ya. Kalau Ibu Yeni punya suara tinggi sekali, haleluya. Nggak jangkau saya. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Ayo Ibu Yeni. Tuhan adalah gembalaku, amin. Takkan kekurangan aku, haleluya. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, amin. Sebab Engkau bersertaku, amin. Gadamu dan tongkatmu, haleluya, itulah yang menghibur aku. Yang membimbingku, Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku. Aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau bersertaku. Sebab Engkau bersertaku. Sebab Engkau bersertaku. Haleluya. Mungkin engkau di lembah kekelaman sekarang ini. Tidak ada orang yang mengerti dengan perasaanmu. Bahkan banyak orang hanya menilai engkau dengan perkara-perkara yang negatif. Bahkan orang menilai engkau menjadi pribadi yang direndahkan, disalahkan selalu. Tapi mari hari ini lihat Tuhan saja. Jalani prosesmu dan jangan protes. Karena di lembah kekelaman itulah engkau akan melihat penyertaan Tuhan yang sempurna. Di lembah kekelaman itulah engkau akan melihat sakitmu disembuhkan oleh Tuhan. Di lembah kekelaman itulah engkau dipangkas Tuhan menjadi pribadi yang berdampak, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan.
Tuhan tetap ada di setiap musim hidupmu. Dan tidak ada musim yang abadi dalam hidup ini. Tidak ada masalah yang abadi, tidak ada ujian yang abadi. Semua ada batas waktu. Dan waktunya akan tiba di mana engkau akan melihat salibmu jadi mahkota, penderitaanmu jadi kemuliaan. Terima kasih Bapak. Engkau yang jauh lebih tahu setiap pergumulan jemaat yang datang pada malam hari ini. Engkau jauh lebih tahu air mata setiap jemaat. Kiranya Engkau menolong kami, memberi jalan keluar di tengah kesusahan yang kami alami, baik kesusahan dalam ekonomi, dalam pekerjaan, dalam usaha. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati kami. Berkati juga keluarga tuan rumah di sini yang selalu menyambut kami. Ibu Yenti bersama suami, semua pengurus di tempat ini yang melayani dengan sepenuh hati. WL singer, pemain musik, multimedia, semua diberkati, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami kembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.